Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama Ibu Guru Mormin Malatundu SPDK. Besar harapan Ibu Guru semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran dan alat-alat yang digunakan, buku tulis, Alkitab, dan materi buku acuan yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini sudah dipersiapkan. Saat ini kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan memulaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan menuntun dan memberkati akan pembelajaran kami hari ini. Biar hikmat surgawi daripada Tuhan menjadi bagian bagi kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saat ini kita akan memulaikan pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara Allah menciptakan manusia. Yang kedua, mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama martabat dan derajatnya. Yang ketiga, menjelaskan bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di mata Allah. Yang keempat, membuat doa syukur yang berisi ungkapan terima kasih atas kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan dirimu, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Pada pelajaran pertama di kelas 4 ini, kalian akan belajar tentang kuasa Allah yang menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebelumnya di kelas 3, masih ingatkah kalian tentang pelajaran kemahakuasaan Allah yang menciptakan alam semesta? Ayo, ada berapa hari Allah menciptakan ciptaannya? Ya, benar, 6 hari. Ayo kita ucapkan ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Hari pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan jadilah terang. Terang dinamakan siang dan gelap dinamakan malam. Hari kedua, Allah menciptakan, ya benar, cakrawala. Yang ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan benar burung-burung di udara. Dan hari ke-6 Allah menciptakan binatang yang ada di darat dan manusia. Nah anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Nah dalam pelajaran ini kita akan mencermati teks Alkitab yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sekali lagi, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Dan kita akan melakukan berbagai aktivitas seperti diskusi, menjawab pertanyaan, membuat karya kreatif dalam bentuk doa, dan kita akan berefleksi dari pelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, saatnya kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu sesuai dengan bacaan Alkitab kita pada materi hari ini yang terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ayo kita buka bersama dan kita akan membaca bersama-sama. Yang sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mari kita baca bersama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, demikianlah pembacaan kita, dan kita akan menonton video. Kita cermati bersama video yang akan kita lihat bersama dalam pembelajaran ini, dan besar harapan Ibu Guru semua benar-benar mengerti, memahami ketika sebentar sesudah kita menonton video, kita akan mendapatkan tugas bersama dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Ibu Guru. Semua sudah siap? Ya, kita akan menonton 2 video dan selamat menyaksikan. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Apa maksudnya? Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu maksudnya adalah kesamaan tentang sifat atau tabiat. Namun kesamaan sifat atau tabiat yang dimiliki oleh manusia itu adalah terbatas. Ini berarti bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan moral Allah, di mana manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada pencipta mereka. Sebagaimana Tuhan memiliki sifat untuk memilih, maka manusia yang diciptakannya itu juga memiliki kuasa untuk memilih. Jadi Tuhan memberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perintah moral. Dengan demikian, maka umat manusia dapat bebas memilih, yaitu apakah memilih mau mengasihi dan mematuhi Tuhan, atau memilih untuk tidak mau percaya dan tidak mau taat kepadanya. Karena dengan adanya kebebasan untuk memilih yang diberikan oleh Tuhan, maka manusia dapat mengembangkan karakter yang akan sepenuhnya menampilkan prinsip kasih, yang merupakan hakikat dari Tuhan Allah itu sendiri, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Usaha manusia adalah untuk mencapai ekspresi tertinggi dari gambar Allah, di mana dalam pencapaian tersebut, maka mereka dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Juga dapat mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri mereka sendiri, tertulis dalam Matius 22 ayat 36-40. Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah juga memiliki maksud bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi penata layanan lingkungan. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dalam bunyi ayat tersebut, Tuhan berbicara tentang citra ilahi pada manusia dan penguasaan umat manusia atas makhluk yang lebih rendah. Jadi Allah menempatkan manusia itu sebagai wakilnya untuk mengatur ciptaan yang lebih rendah. Sebab kerajaan makhluk binatang itu sama sekali tidak akan memahami tentang kekuasaan Allah. Akan tetapi banyak binatang yang mampu mengasihi serta melayani manusia. Dalam merujuk pada kekuasaan manusia, Daud menyatakan seperti ini dalam Mazmur 8 ayat 6-7. Mazmur 8 ayat 6-7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Posisi mulia manusia di atas makhluk ciptaan lainnya di bumi ini adalah merupakan indikasi kemuliaan dan kehormatan umat manusia yang dimahkotai Allah. Mazmur 8 ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Tuhan telah memberikan tugas kepada manusia untuk bertanggung jawab dan memerintah dunia. Dalam arti bahwa umat manusia yang diciptakan oleh Allah itu memberikan kontribusi yang positif untuk lingkungannya. Kiranya apa saja yang kita buat terhadap lingkungan kita
adalah merupakan tindakan yang dapat memenuhi kehendak Allah sebagai pencipta kita. Sebab kita telah diciptakan menurut gambarnya yang sama dalam hal sifat atau tabiat. Berkata yang baik pada semua, jangan mengejek, jangan mencela, berbeda itu tidak apa. Nah adik-adik, demikianlah kita sudah menonton 2 video yang mempunyai hubungan dari materi kita hari ini, dan ada tugas yang akan dijawab oleh adik-adik semua. Yang pertama, apa saja sih bukti yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di hadapannya? Kamu akan menuliskanlah itu dalam daftar tentang bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu Allah memberi tugas kepada laki-laki dan perempuan untuk berkuasa atas seluruh ciptaannya. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan kata berkuasa. Dan yang ketiga, menurut kalian apa arti laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah? Nah, sesudah itu kita akan berdiskusi bersama. Di sini ada kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam budaya atau masyarakat tertentu masih sering memandang berbeda. Ada yang memandang laki-laki lebih tinggi martabat dan derajatnya daripada perempuan. Dan sebaliknya ada yang memandang perempuan lebih tinggi dari martabat dan derajatnya dari laki-laki. Namun dari materi kita hari ini kita belajar bahwa pandangan Allah baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama. Karena itu kita akan mendiskusikan dengan teman-teman kita hal-hal positif apa yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan di rumah, di sekolah. Nah, untuk tugas selanjutnya kita akan berkarya. Kehadiran adik-adik di dunia bukanlah suatu kebetulan, karena tidak ada satu makhluk pun yang berkuasa menciptakan manusia. Hanya siapa? Ya, benar, hanya Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalian patut bersyukur atas perbuatan dan karya Allah tersebut. Sekarang, nyatakanlah terima kasih kepada Allah atas kemahakuasaannya yang telah menciptakan dirimu sebagai perempuan atau menciptakan dirimu sebagai laki-laki. Tuliskan sebuah doa syukur itu. Oke? Nah, siswa yang pintar, siswa yang hebat, kita sudah mendapatkan beberapa tugas. Ibu harap kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, yang diberikan hikmat oleh Tuhan, mampu untuk menjawab soal-soal yang diberikan, dapat berdiskusi dengan baik, dan membuat karya yang terbaik sebagai tanda syukur kamu kepada Tuhan. Ya, sambil mengerjakan, kita mendengar lagu yang berjudul Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak
Kita sudah mendengarkan materi kita hari ini, bahkan kita sudah bertanya jawab, berdiskusi dan membuat karya. Dan kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini yaitu Allah menciptakan manusia dengan kuasanya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sama istimewa. Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Dan Allah memberikan berkat yang sama dan tanggung jawab yang sama. Perempuan dan laki-laki sama mulia dan sama kedudukannya di hadapan Allah. Karena itu, kalian harus patut bersyukur kita diciptakan Allah sebagai laki-laki atau perempuan. Dan sebagai refleksi, kita bisa tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah, baik laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai makhluk yang sama istimewa dalam pandangan Allah. Dan kiranya kita akan melakukan tugas dan pekerjaan yang baik yang telah Allah berikan sebagai wujud rasa terima kasih atas kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan diri kita sebagai seorang yang istimewa. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Dan sebelum berdoa kita menyanyi lagu Aku Istimewa. Adik-adik, kita akan berdoa. Mana semua sikap berdoa? Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang berkuasa dalam hidup kami, hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar bagaimana Tuhan menciptakan kami laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Tolonglah kami Tuhan agar kami mampu hidup baik dan benar sebagai pribadi yang istimewa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.